Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hafiz Abian Setiono dengan NIM 250408088, Prodi Kimia dan Rombel K2C. Baik, memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Pertama, dari aspek ukuran partikel. Untuk larutan kurang dari 1 nanometer. Untuk koloid antara 1 sampai 1000 nanometer, dan untuk suspensi lebih dari 1000 nanometer. Kemudian dari aspek homogenitas, untuk larutan homogen, untuk koloid juga tampak homogen, dan untuk suspensi heterogen. Kemudian dari aspek pengendapan, untuk larutan tidak mengendap, untuk koloid juga tidak mengendap, dan untuk suspensi bisa mengendap. Kemudian dari aspek penyaringan, untuk larutan tidak bisa disaring, untuk koloid tidak bisa dengan kertas saring biasa, dan untuk suspensi bisa disaring. Kemudian dari aspek efek tindal, untuk larutan tidak ada, dan untuk koloid ada, dan juga suspensi ada dan lebih jelas. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu cara pembuatan koloid dan juga contohnya. Ada 2 metode utama. Yang pertama yaitu cara dispersi, yaitu memecah partikel besar menjadi berukuran kecil atau koloid dengan menggunakan cara mekanik, peptisasi, atau busur Bredig. Contohnya yaitu pembuatan sol belerang dari belerang padat yang dihaluskan. Kemudian cara yang kedua yaitu cara kondensasi, yaitu menggabungkan partikel kecil menjadi koloid dengan menggunakan reaksi kimia ataupun fisika. Contohnya yaitu pembuatan sol emas dari reaksi kimia. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu sifat-sifat koloid dan juga contohnya. Jadi yang pertama ada yang namanya efek tindal, yaitu menghamburkan cahaya. Contohnya cahaya lampu terlihat di kabut. Yang kedua yaitu gerak Brown, yaitu gerakan acak partikel. Contohnya partikel debu bergerak di udara. Yang ketiga ada yang namanya adsorpsi, yaitu menyerap zat di permukaan. Contohnya arang menyerap racun. Yang keempat ada yang namanya koagulasi, yaitu penggumpalan. Contohnya yaitu pembuatan tahu. Dan yang terakhir ada yang namanya elektroforesis, yaitu gerak partikel karena listrik. Contohnya yaitu pemisahan protein. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu pembuatan alur kerja percobaan koloid. Saya ambil judul yaitu pengamatan efek tindal. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain gelas, air, susu, dan senter. Kemudian langkah kerjanya, yang pertama siapkan 2 gelas, 1 berisi air dan 1 berisi air plus susu. Kemudian yang kedua matikan lampu ruangan, dan yang ketiga sorotkan senter ke masing-masing gelas. Kemudian yang terakhir amati perbedaan cahaya masing-masing gelas yang ada. Dan hasilnya untuk air cahaya tidak terlihat, dan untuk susu cahaya akan terlihat, dan itu yang disebut dengan efek tindal.
Lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu pengertian laju reaksi dan juga contohnya. Jadi, laju reaksi adalah kecepatan perubahan konsentrasi zat dalam suatu reaksi kimia per satuan waktu. Contoh sederhananya yaitu besi berkarat, yaitu reaksi yang lambat, dan ada juga contoh lain yaitu pembakaran kertas yang termasuk reaksi cepat. Lanjut ke pertanyaan nomor 6, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain satu yaitu konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat juga reaksinya. Contoh sederhananya yaitu asam pekat bereaksi lebih cepat. Kemudian yang kedua yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, maka reaksi juga akan semakin cepat. Contoh sederhananya yaitu makanan akan cepat basi di suhu yang lebih panas. Kemudian yang ketiga yaitu luas permukaan. Semakin halus luas permukaannya, reaksi juga akan lebih cepat. Contoh sederhananya yaitu serbuk akan lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan bongkahan. Kemudian yang keempat ada yang namanya katalis, yaitu mempercepat reaksi tanpa ikut habis. Contoh sederhananya yaitu enzim dalam tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu tekanan untuk gas. Semakin tinggi tekanan, maka reaksi juga akan semakin cepat. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pembuatan alur kerja pada percobaan kinetika kimia. Saya mengambil judul pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain gelas kimia, air panas dan air dingin, kemudian tablet effervescent atau reaksi sederhana lain. Langkah kerjanya, yang pertama, siapkan 2 gelas, yaitu gelas air panas dan gelas air dingin. Lanjut yang kedua, masukkan tablet ke masing-masing gelas yang ada, yaitu di gelas air panas dan di gelas air dingin. Kemudian yang ketiga, catat waktu hingga tablet habis bereaksi. Dan yang terakhir, bandingkan hasilnya antara gelas air panas dan gelas air dingin. Kemudian hasil yang ada, air panas akan bereaksi lebih cepat daripada air dingin, yaitu air dingin akan bereaksi lebih lambat.